Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah SLC. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa kembali beribadah bersama-sama secara live. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan tema kita di dalam kitab Hikmat. Kita akan terus belajar firman Tuhan. Mari hari ini kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami datang untuk menyerahkan hidup kami. Kami datang untuk melihat keadaan hidup kami. Untuk melihat bagaimana hubungan kami dengan Tuhan. Bagaimana keadaan relasi kami dengan sesama. Bagaimana dengan tujuan hidup kami. Tuhan, Engkau yang terus mengarahkan kami. Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dan hari ini kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Tolonglah setiap kami boleh dekat dengan Engkau. Boleh merasakan Tuhan berbicara dengan kami. Berikan kami hati yang boleh mendengar suara Tuhan. Mendengar dan peka dan mau taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan alam semesta dan tangannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia mengutus anak yang tunggal yaitu Yesus untuk mati bagi dosa kita. Dan Roh-Nya akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, bersama kita mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dalam menjalani hidup kita, pasti kita pernah merasakan yang namanya lelah. Tapi bersyukur Tuhan selalu ada bersama kita, memberikan kita kekuatan. Mari bersama dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian Jangan Lelah. Ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
tetap bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, silakan duduk kembali. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk darah-Mu. Sekarang kami di sini Tuhan ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu.
memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Teman-teman, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang sangat amat setia di dalam kehidupan kami. Dan kami pun menyadari bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami ada begitu banyak pergumulan, bahkan mungkin hal-hal yang menjerat kami, membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, jikalau Engkau hari ini memanggil setiap kami untuk boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai waktu ini supaya kami sungguh-sungguh boleh membuka hati kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam setiap kami. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas, tapi biarlah Tuhan kuasa-Mu yang bekerja. Engkau yang bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali hari ini Ceseli boleh ada di tengah-tengah kita semua. Sebelumnya Ceseli mau melihat dulu yang ada di Zoom ya, karena Ceseli juga join di Zoom. Oke, ada Cia di rumah, ada juga siapa ya, Jessica, terus ada Kathy, ada Maria, ada Bu Eni juga, dan lain-lain ya. Kita bisa lihat sama-sama di Zoom kita. Dan juga teman-teman yang ada di gereja, di rumah Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita rindu ya, suatu hari nanti kalau pandemi ini sudah mereda, kita boleh sama-sama datang ke gereja, kita boleh melayani Tuhan, bersekutu bersama. Teman-teman, hari ini tema yang diberikan adalah Accept and Learn. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal 3 ayat 11 dan ayat 13. Oke. Ya, kalau teman-teman rempong karena ada Zoom juga, boleh lihat di layar aja ya. Kita mau sama-sama baca ya. Amsal 3 ayat 11 dan 13. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Nah, sebelum Ceseli melanjutkan,
Cece mau ada sedikit kuis, kita mau main game sebentar ya. Nah teman-teman yang di Zoom boleh chat jawabannya apa. Nah kalau misalnya teman-teman di sini yang ada di gereja tahu jawabannya boleh chat ke Zoom atau sebut langsung atau angkat tangan juga boleh. Nah hari ini kita mau kuis tebak-tebakan Guess Me. Siapakah aku? Oke. Ya, yang pertama, mari kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, ya. Aku bukan berasal dari keluarga yang berada. Aku memiliki hobi menggambar dan melukis. Di dalam perjalanan perintisan cita-citaku yaitu ingin membuka sebuah bisnis studio animasi. Aku pernah mengalami gulung tikar dan ketertolakan atas ideku. Dan aku pernah dicap sebagai orang yang miskin ide dan kreasi dan dikatakan tidak inovatif. Siapakah aku? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Belum ada nih jawabannya di chat. Masa nggak tahu? Ya ampun, ini gampang sekali teman-teman. Ada yang tahu multimedia? Nggak tahu. Waduh, ini susah padahal ini nomor 1 karena gampang. Gak ada yang tahu? Oke, betul ya. Maria, jawabannya adalah Walt Disney. Ya. Nah, teman-teman, dia itu Walt Disney berasal dari keluarga yang tidak berada. Ya, dia juga memiliki hobi gambar, melukis. Tapi kalau teman-teman pernah baca biografi Walt Disney, wah luar biasa banget dia. Oke, kita mau lanjut. Ini memang agak sulit nextnya ya. Coba teman-teman perhatiin sama-sama. Oke, yang kedua adalah ini ya. Mukanya memang disamar-samarkan supaya lebih seru. Aku adalah seorang wanita yang sangat suka menulis. Orang-orang mengatakan bahwa naskah tulisan karyaku merupakan suatu cerita yang imajinatif. Dan orang jarang menikmati karya tulisanku. Buku karyaku pernah diremehkan dan ditolak oleh para publisher. Dan aku pernah ditolak sebanyak 12 kali. Ya, ada yang tahu jawabannya langsung ya. Ada Chani Saputra, ada Fania juga tahu. Oke, betul ya teman-teman. Jawabannya adalah J.K. Rowling. Seorang wanita, pengarang Harry Potter dan sekarang bukunya sudah terjual laris di seluruh dunia. Kita tahu bagaimana dulu dia katanya pernah gagal, ditolak sebanyak 12 kali. Pernah diremehkan dan ditolak oleh para publisher. Tapi sekarang dia menjadi seorang penulis terkenal dan sukses gitu ya. Nah yang terakhir nih ya. Kira-kira kalian tahu nggak ya yang ketiga tokoh terakhir? Mari kita simak bersama. Guess me, siapakah aku? Tara. Ya, aku adalah seorang pendiri perusahaan raksasa. Aku lahir dari keluarga miskin. Aku pernah ditolak beberapa kali karena ingin masuk universitas dan melamar pekerjaan. Nah, awalnya aku memang gaptek. Tetapi tekadku kuat dan aku terus mau belajar sampai akhirnya aku bertekad membuka bisnis internet di China. Oke, siapakah aku? Ada yang tahu? Tahu? Tahu nggak? Nggak tahu. Iya, betul ya. Yang di Zoom ada yang betul. Jawabannya adalah Jack Ma. Ya kita tahu dia pendiri perusahaan raksasa yaitu Alibaba. Oke, nah teman-teman mungkin kita ada yang sebagian tahu, ada yang nggak tahu. Kita bisa lihat biografi tokoh-tokoh ini. Nah sekian kuis kita hari ini. Nanti next time kita boleh kapan kuis lagi ya. Nah teman-teman, dari setiap tokoh yang sudah kita lihat bersama, dari tokoh yang pertama Walt Disney, yang kedua J.K. Rowling, yang ketiga Jack Ma ini, sebenarnya mereka ini
Bukan Cece asal comot gitu ya yang mau ditebak apa enggak. Tapi sebenarnya semua tokoh ini punya satu kesamaan, punya persamaan. Yaitu apa teman-teman? Yaitu mereka pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Tetapi mereka juga tidak menyerah. Ya, mereka pernah gagal berkali-kali tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjuang dan pada akhirnya mereka bisa memperoleh kesuksesan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat cari di internet searching tokoh yang mulai dari nol atau tokoh yang berjalan dari kegagalan menuju kesuksesan itu sederet. Listnya tuh banyak sekali. Tokoh-tokoh besar seperti ini banyak teman-teman. Dan setiap kisah-kisah mereka ini sangat menginspirasi setiap kita ya. Dari kisah-kisah mereka ini kita dapat melihat bahwa sebuah kegagalan sesungguhnya bukan akhir dari segalanya. Melainkan dari kegagalan itulah akan membuahkan keberhasilan. Nah, teman-teman, tentu setiap kita pengen berhasil dong ya, pengen mencapai keberhasilan, kesuksesan. Apalagi kalau kita punya cita-cita dan cita-cita kita itu tercapai. Tidak ada orang yang ingin gagal. Tetapi teman-teman, realita yang harus terjadi, yang harus kita hadapi untuk mencapai kesuksesan itu masalahnya adalah tidak ada jalan pintas teman-teman untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu. Tidak ada jalan pintas atau cara instan menuju kesuksesan. Ada orang yang, aduh aku pergi ke Gunung Kawi gitu ya, berdoa di sana berhari-hari. Atau ada orang yang harus mandi kembang 7 kali. Atau misalnya ada orang yang menyajikan sesajen gitu ya. Itu orang-orang yang mencari jalan instan menuju kesuksesan. Nah, walaupun mungkin ada orang-orang yang percaya seperti demikian, itu bukanlah cara dan jalan yang diberkati Tuhan. Itu bukanlah jalan yang diperkenan oleh Allah kita. Ya, itu bukanlah jalan yang diperkenan oleh Allah. Nah, iya, memang kegagalan adalah sebuah realita yang harus kita hadapi. Mau nggak mau gitu. Nah, memang kata gagal ya atau kata diremehkan orang, ditolak orang, dikritik orang. Kata-kata ini mungkin menjadi suatu hal yang menyeramkan bagi setiap kita. Bagi teman-teman mungkin yang sekarang masih duduk di bangku SMP, mungkin belum pernah merasakan dikritik orang atau ditolak atau diremehkan orang karena mungkin masa-masa SMP masih oke gitu ya. Nah, akan tetapi ketika teman-teman nanti beranjak dewasa, ketika teman-teman sudah masuk SMA ataupun kuliah, nah kita di masa-masa seperti itulah akan banyak sekali bersosialisasi dengan orang banyak, akan bergesekan dengan orang-orang, tukar pendapat dan bahkan mungkin kita akan dikritik dengan pedas gitu ya oleh orang-orang lain. Kadangkala hal-hal tersebut dapat membuat kita menjadi sedih dan membuat kita menjadi sakit hati, bahkan dapat membuat kita menjadi mundur. Kita tidak lagi mau berjuang. Udahlah, buat apa aku diginiin? Aku udah sakit hati, aku diremehkan orang, aku ditolak orang, aku sudah gagal. Udahlah, aku gak mau lagi berjuang. Nah, teman-teman, pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan tegar. Kalau kata Miss Annie nih, waktu Miss Annie khotbah di minggu pertama bulan Oktober, Miss Annie mengatakan bahwa orang-orang sukses memang banyak. Kita tahu ya, dari tokoh-tokoh dunia kita lihat, wah sederet orang memperoleh kesuksesan.
Orang sukses banyak memang, betul. Akan tetapi sedikit atau jarang sekali orang sukses itu yang adalah anak Tuhan. Nah, maka hari ini biarlah setiap kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sukses. Bukan hanya sukses secara materi, tapi kita juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu anak-anak yang sukses di mata Tuhan. Nah, teman-teman, tema kita hari ini yaitu accept and learn ya. Belajar untuk menerima dan mempelajari. Nah, kita belajar menjadi orang yang bisa menerima koreksi atau masukan itu sesungguhnya tidak gampang ya teman-teman. Ada kalanya orang yang mengkritik kita itu sembarang bicara. Ada kalanya orang yang tidak ahli di bidangnya tapi kepo, sok tahu gitu ya. Kamu begini ini, mengkritik orang, mengkritik kita, kasih masukan gak benar tapi dia juga gak tahu ahlinya gimana. Kadang-kadang itu membuat kita sebel gitu ya. Ada kalanya juga orang memberikan masukan di saat yang tidak tepat. Atau juga ada kalanya cara orang tersebut memberi masukan tidak enak di hati kita. Lalu apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalas orang itu? Wah, enak aja ya orang itu udah kritik saya abis-abisan tapi dia gak tahu yang benar harus gimana. Atau apakah kita harus menghiraukan perkataan mereka? Mungkin ada kalanya kritikan orang itu memang baik, tapi cara mereka itu salah sehingga sudah membuat kita sakit hati. Seringkali kita udahlah hirauin aja. Tapi sesungguhnya itu kritik yang membangun. Nah, apa sih harusnya kita lakukan? Nah, mari sama-sama kita belajar dari kitab Amsal ya teman-teman. Tadi Ko Indra juga sudah mengatakan ya, sebulan ini memang kita belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini disebut juga sebagai kitab hikmat teman-teman. Kitab Amsal ini ditulis sebagian besar oleh seorang raja yang bijaksana, yaitu Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini dikenal sebagai seorang raja yang memiliki hikmat yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Mungkin orang-orang bisa saja belajar banyak, membaca buku, mereka memperoleh hikmat, bisa. Tetapi hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo ini berbeda teman-teman. Karena hikmatnya ini bukan dari duniawi, tetapi berasal dari Allah sendiri. Nah, hal itu terjadi karena ketika Raja Salomo nih waktu diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yaitu Raja Daud, Salomo meminta kepada Tuhan. Salomo minta kepada Tuhan hati yang faham menimbang perkara karena dia tahu dia akan menjadi raja, dia akan mengurusi begitu banyak umat Tuhan. Maka dari itu dia minta hati yang faham untuk menimbang perkara. Dan Allah memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian yang tidak seorang pun sama seperti Salomo. Dalam Alkitab dikatakan tidak ada orang yang sama seperti Salomo. Baik sebelum Salomo ataupun setelah Salomo tidak ada satu orang pun yang sama hikmatnya seperti Salomo. Nah teman-teman, isi dari kitab Amsal ini bukanlah sebuah catatan sejarah, cerita-cerita gitu, bukan. Melainkan ini adalah ringkasan pengajaran moral dan spiritual yang dirancang untuk memungkinkan seseorang dapat hidup bijaksana. Nah, kata kunci apa sih yang selalu muncul dalam kitab Amsal ini? Ya, kata kunci yang selalu ditekankan oleh penulis ialah takut akan Tuhan. Kata kunci ini bukanlah saran, bukanlah suggest gitu ya. Kamu sebaiknya waktu penulis bikin kitab Amsal ini, kamu sebaiknya begini. Enggak, tapi memang inilah yang harus dilakukan. Ya, takut akan Tuhan. Nah, teman-teman,
Hal ini sudah menjadi ketetapan Allah, di mana Allah akan memberkati orang-orang yang hidup menurut jalan dan segala ketetapan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa di dalam kitab Amsal banyak sekali dikatakan takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan meluruskan jalanmu dan sebagainya. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita baca bersama ya, dalam Amsal 3 ayat 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ya, janganlah engkau menolak, ada kata didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Teman-teman, ketika kita mengalami kegagalan atau kita mengalami keterpurukan, atau ketika kita sulit menerima masukan atau kritikan orang lain, kita sama-sama dapat belajar begini. Yang pertama adalah setiap proses, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Ya, mau kita mengalami kegagalan, keterpurukan, ketika kita sakit hati karena kita dikritik orang lain, kita tidak bisa menerima masukan orang lain, kita menjadi down, ya. Kita dapat belajar bahwa sesungguhnya setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak lepas dari campur tangan Allah. Hal-hal yang sering dilakukan oleh manusia ketika mereka menghadapi kegagalan, yaitu mereka langsung menyalahkan Tuhan. Mereka marah-marah sama Tuhan. Tuhan gak adil, kenapa aku selama ini aku bekerja dengan baik, tapi kenapa aku gagal? Mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, dan lain-lain. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita langsung menggerutu kepada Tuhan, kita langsung ngambek sama Tuhan. Udahlah, aku gak mau lagi saat teduh, aku ceritanya lagi ngambek gitu ya sama Tuhan. Nah teman-teman, memang manusiawi, memang jikalau kita kecewa terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun jangan sampai lupa teman-teman, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam kontrol Allah. Sekali lagi, apapun yang terjadi, semuanya itu ada di dalam kontrol Allah kita. Allah turut campur tangan dalam segala hal, baik itu yang baik maupun yang buruk sekalipun. Nah, di dalam Roma 8 ayat 28 ini harus kita hafal di luar kepala kalau bisa ya. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, karena kita tahu nih sekarang bahwa ternyata Allah itu turut campur tangan loh di dalam kehidupan kita. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita perlu peka ya. Kita perlu mencari kehendak dan maksud Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di kehidupan kita. Nah, kalau kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, kita selalu merenungkan firman Tuhan, maka kita bisa melihat apa maksud Tuhan. Maka kita akan dituntun oleh Allah untuk lebih dalam memahami setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu peka, kita perlu mencari apa nih maksud Tuhan dalam kegagalanku, dalam kesalahanku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah lebih memahami apa maksud Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, maka yang kedua sekarang, kita memahami bahwa kegagalan atau kesalahan itu
sebagai sebuah pelajaran yang berharga ya teman-teman. Sebagai sebuah pelajaran yang berharga, dan hal itu akan membuat kita bertumbuh lebih dewasa. Nah, kalau kita melihat dari setiap tokoh-tokoh duniawi tadi ya, mereka yang mencapai kesuksesan, mereka juga tidak lepas yang namanya kegagalan. Namun mereka tidak menganggap kegagalan itu sebagai sebuah akhir, ending, the end, game over, enggak. Tetapi mereka menganggap kegagalan demi kegagalan mereka itu mereka jadikan pelajaran yang berharga. Ya, dari kegagalan itu mereka tidak menyerah, melainkan mereka terus berjuang berusaha. Nah, ketika kita mengalami kegagalan atau kita diremehkan oleh orang lain atau kita dikritik habis-habisan, jangan sampai di titik ini kita berhenti. Jangan sampai kita berhenti dan merasa kalah ya teman-teman. Melainkan tariklah sebuah pelajaran yang berharga dari setiap kejadian yang terjadi. Allah ingin kita belajar. Allah ingin kita memahami sesuatu itu sesuai dengan caranya Allah. Allah ketika ini terjadi, kita pura-pura merenungkan gitu ya, yang sudah lewat. Kenapa ya aku bisa gagal? Kenapa waktu itu enggak Tuhan bantu aja? Kan bisa aja Tuhan bantu, tapi kenapa Tuhan buat aku gagal? Nah, kita bisa yang pertama, kita melihat kehendak Tuhan, kita cari. Maksud Tuhan itu apa sih? Kehendak Tuhan itu apa sih? Nah, Tuhan juga ingin kita memahami, oh ternyata ini loh yang cara Tuhan mau di dalam kehidupanku. Tuhan mau kita itu naik satu level agar kita semakin bertumbuh lebih dewasa. Oh ternyata Tuhan mau aku belajar untuk aku menjadi ini, untuk aku menjadi ini, untuk aku belajar satu level di atas. Supaya nanti ketika aku menghadapi ini, aku bisa kuat menghadapinya, lebih tangguh menghadapi dunia. Nah teman-teman, mari kita menganggap bahwa kegagalan ini bukan suatu hal yang menyeramkan. Ya, setiap kegagalan atau bahkan setiap masukan dan kritikan, anggap saja itu pelajaran yang penting, yang berharga dalam kehidupan kita. Nah yang kita perlukan yaitu hati yang mau terus belajar. Kalau kita nggak punya hati yang mau terus belajar, ya kita tidak akan bisa menerima kritikan orang lain, masukan orang lain, bahkan mungkin kita tidak bisa menerima kegagalan yang terjadi. Jadi yang kita butuhkan adalah hati yang mau terus belajar ya, supaya kita bisa semakin bertumbuh. Nah sebelum kita masuk ke poin terakhir, Cece mau tunjukin satu film ya. Apakah teman-teman tahu film ini? Ya, ada yang pernah nonton? Coba lambai. Oke, nah kalau teman-teman belum nonton, ceritanya seperti ini ya. Film ini menceritakan seorang petinju ya. Seorang petinju yang bernama Adonis Creed ya. Dia adalah anak dari Apollo Creed yang adalah lawan dari Rocky Balboa. Kalau misalnya teman-teman tahu film boxing gitu ya, terkenal banget ya, Rocky 1, Rocky 2, sampai Rocky berapa ya, 4 atau 5. Nah itu legend banget. Nah pemerannya itu adalah Sylvester Stallone. Nah kisah ini, Adonis Creed ini lahir tanpa mengenal ayahnya yang adalah Apollo Creed, karena ayahnya itu sudah meninggal terlebih dahulu. Nah walaupun dia tidak mengenal siapa sosok ayahnya yang adalah petinju juga, namun ternyata darah boxing ya, darah petinju itu mengalir di dalam dirinya. Nah singkat cerita teman-teman, dia ingin mencari seorang mentor yang dapat membimbingnya di dalam dunia boxing gitu ya. Nah akhirnya dia
mencari lawan dari ayahnya yang juga adalah teman baik ayahnya, yaitu Rocky Balboa sendiri. Dia mencari, dia meminta, tolong kamu mau nggak jadi mentor aku, mentor tinju. Lah ajar aku dong gini-gini supaya aku bisa sukses dalam pertandingan tinju. Nah pada awalnya Rocky ini menolak untuk menjadi mentor Adonis. Namun setelah berpikir panjang akhirnya dia mau menjadi mentor Adonis. Nah Rocky terus mengajar, terus melatih baik dari segi mental dan juga fisik ya. Kalau dilihat filmnya, wah mungkin mati-matian latihannya. Dan Rocky juga memberikan nasihat-nasihat dan arahan-arahan untuk menjadi seorang petinju yang handal. Nah salah satu quotes yang disampaikan oleh Rocky yaitu yang ada di layar teman-teman, dikatakan one step at a time, one punch at a time, one round at a time. Jadi dia ini sebagai mentor ini baik sekali ya, dia bisa mengajar, melatih, memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan, dan pada akhirnya Creed ini bisa, walaupun di endingnya ya ada sequelnya, ada yang kedua, katanya dia tidak menang melawan musuhnya, tapi dia telah memenangkan hati para penonton. Nah teman-teman kita lihat ya kedua orang ini, satu mentor, satu si Creed ini yang menjadi petinju, dilatih gitu ya. Seorang mentor ini ada, dia untuk menolong, dia memberikan arahan-arahan, dia memberikan nasihat, sebaiknya pukulnya begini, sebaiknya kamu tidak boleh begitu. Lalu Creed ini pasti mendengarkan ya. Teman-teman, kalau teman-teman nih punya seorang mentor di gereja, hamba-hamba Tuhan, ataupun di sekolah, ataupun kakak tingkat yang kalian anggap lebih dewasa, kalian anggap dia adalah mentor. Mentor itu ada untuk menolong setiap kita. Ya, mentor itu akan memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan yang baik untuk menjadikan kita berhasil atau sukses seperti film Creed ini. Nah, kabar baiknya teman-teman, bagi setiap kita tidak perlu berjuang sendiri atau berjalan sendiri untuk menuju masa depan kita. Karena kita juga punya seorang mentor yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Dikala kita jatuh, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, teman-teman. Dikala kita sendirian, dikala kita salah, dia tidak pernah menghakimi kita dengan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan. Dikala kita gagal, dia yang akan terus memberikan pengertian kepada setiap kita. Kita punya mentor di atas segala mentor, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya teman-teman, mari jadikan Tuhan sebagai mentor agung kita. Jadikan Tuhan sebagai mentor agungmu, karena dialah yang akan selalu menuntunmu. Dia yang akan selalu menasehatimu, dia yang akan selalu memberikan jalan keluar kepadamu. Kita tidak perlu berjuang sendiri. Ya, kita tahu kita manusia lemah, terbatas, kita nggak sanggup. Jangan pernah berjalan sendiri. Jadikan Tuhan sebagai mentor agung kita. Teman-teman, biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengutamakan Tuhan first, terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita menjadi orang yang humble di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang terus mau belajar dan tunduk akan segala perintah Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita menghadapi kegagalan, semua itu ada di dalam campur tangan Tuhan. Petiklah pelajaran dan bangkitlah dari kegagalan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dia yang adalah mentor kita yang agung. Jangan takut menghadapi masa depanmu karena Allah akan selalu beserta dengan kita. Amin teman-teman, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur
kalau hari ini kami kembali diingatkan dari kitab Amsal ya Tuhan. Ketika kami tunduk taat kepada perintah Tuhan, kepada didikan Tuhan, maka Engkau yang akan membuat kami sukses ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri. Walaupun mungkin kesuksesan dunia ini mungkin bisa kami capai, tapi Tuhan jangan membuat kami sombong ya Tuhan. Karena kami tahu semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadikan setiap anak-anak-Mu ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadikan setiap kami orang-orang yang sukses namun di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, bersama kita naikkan pujian doksologi. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu. Karena pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan bahkan sekali lagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingatkan setiap kami bahwa ketika kami mengalami kegagalan atau ketika kami sulit menerima kritikan masukan orang lain, Tuhan buatlah hati kami untuk kami boleh terus terbuka, belajar. Kami boleh memiliki hati yang rendah hati, mau terus belajar. Dan bahkan ya Tuhan, kami boleh menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami. Kami boleh mencari kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami di dalam pergumulan apapun ya Tuhan. Engkau tahu setiap kami. Kiranya Tuhan yang boleh terus melawat. Teman-teman, mari kita membuka hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Bersyukur kepada Tuhan, teman-teman, kita bisa beribadah hari ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang di Zoom jangan live dulu, kita ada beberapa pengumuman buat teman-teman. Teman-teman, untuk minggu depan jangan lupa kita akan mengikuti acara OMG ya. Kita secara khusus akan membahas sebuah topik yaitu wisdom in your habit ya. Habit ini apa teman-teman? Habit ini adalah kebiasaan yang kita ulang-ulang. Jadi kebiasaan ini bisa yang baik dan buruk. Nah teman-teman bagaimana punya habit yang berhikmat? Kita masih muda, kita mungkin punya masalah kebiasaan yang tidak baik. Kita pengen belajar bagaimana mengubahnya. Nah minggu depan kita akan sama-sama mengakhiri tema bulan ini dengan kita mengikuti OMG ya. Kita akan ikut login di dalam Zoom. Nah teman-teman, hari ini bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan Ceseli dan mengingatkan kita tentang mentor ya teman-teman. Nah, tempat di mana kita bisa belajar menerima dan kita belajar dari kesalahan. Teman-teman di SLC ada sebuah tempat bagi teman-teman untuk belajar accept and learn, di mana teman-teman bisa punya komunitas, yaitu di dalam Cross. Cross adalah kelompok tumbuh bersama yang ada di gereja kita. Teman-teman, di dalam Cross ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu bagaimana hubungan teman-teman dengan Tuhan, bagaimana hubungan teman-teman dengan sesama. Mungkin sesamanya dengan mama papa, teman-teman sering bertengkar. Teman-teman pengen perbaiki itu, tapi teman-teman nggak tahu. Nah, di Cross ini kita bisa sharing bersama. Misalnya kemarin ada yang cerita, aku dimarahin mamaku. Jadi kita teman-teman Cross itu membantu dia. Mamamu mungkin capek, jadi dia menemukan jawaban. Dia menerima apa yang dia alami. Dia sedih, dia menangis di dalam Cross. Dia nangis kepada mentor. Dan dia bertumbuh lebih dewasa. Ya kok, aku mau belajar. Orang itu bertumbuh teman-teman. Bersyukur di dalam Cross kita bisa belajar seperti itu. Nah teman-teman, atau teman-teman punya cita-cita yang pengen teman-teman persiapkan. Ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita yang mungkin lebih jago belajar dari kita. Bisa menolong kita mencapai cita-cita kita. Mungkin kita agak kurang baik dalam belajar. Sebagai anak Tuhan kita saling sama-sama mendukung di dalam Cross ini. Dan yang terpenting di dalam Cross kita belajar firman Tuhan. Kita belajar punya teman. Kita belajar untuk bertumbuh bersama-sama. Kita memiliki mentor. Ada Ceseli, ada Miss Eni, ada Kak Siska, ada Ko Indra yang bisa berbagi dengan teman-teman. Bukan berarti kami hebat, tetapi kita bisa berbagi beban untuk bertumbuh bersama. Teman-teman doakan untuk ikut Cross. Teman-teman silakan mendaftar lewat DM di sosial media SLC, daftar aku pengen Cross, DM aja ke admin. Atau teman-teman bisa hubungi Ko Indra, Ceseli atau Kak Siska. Oke teman-teman, bersyukur kita bisa ibadah dan jangan lupa terus ikuti ibadah SLC minggu depan. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.